Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilati Rizky. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018 di Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Tapi sebelum itu kita harus tahu poin-poin penting yang akan kita bahas, yakni yang pertama, pengertian motivasi belajar. Yang kedua, jenis dan sifat motivasi belajar. Yang ketiga, fungsi motivasi belajar. Dan yang keempat, yakni prinsip-prinsip motivasi belajar. Serta yang terakhir, bentuk dan cara menumbuhkan motivasi belajar. Nah, langsung saja kita ke video pembahasannya. Nah, teman-teman, kita pada poin pembahasan yang pertama, yakni pengertian motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, sehingga akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan juga lebih semangat. Nah, kemudian ada 3 komponen dalam motivasi belajar. Yang pertama, kebutuhan, yang kedua, dorongan, dan yang ketiga, tujuan. Kebutuhan yakni terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan apa yang ia harapkan. Sedangkan dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan yang dalam rangka memenuhi harapan. Sedangkan tujuan adalah apa yang hendak dicapai oleh siswa dalam belajar. Seperti itu. Nah, kemudian sederhananya seperti ini. Kebutuhan itu yakni apa yang dibutuhkan sehingga kita perlu belajar. Kemudian dorongan yakni apa penyebab sehingga kita perlu belajar. Selanjutnya tujuan yakni mengapa kita perlu belajar. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya poin pembahasan yang kedua, yakni jenis dan sifat motivasi belajar. Masing-masing ini memiliki 2, yakni jenis motivasi belajar, yaitu terbagi menjadi motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar, dan motif-motif dasar tersebut pada umumnya berasal dari segi jasmani manusia. Sedangkan motivasi sekunder merupakan motivasi yang perlu dipelajari. Nah, motivasi sekunder ini memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Perilaku motivasi sekunder juga terpengaruh oleh adanya sikap, emosi, pengetahuan yang dipercaya, serta kebiasaan dan kemauan. Nah, selanjutnya yakni sifat dari motivasi belajar tersebut. Sifat motivasi belajar terbagi menjadi 2, yakni sifat internal dan sifat eksternal. Sifat internal ialah sebuah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang, sehingga tidak perlu rangsangan dari luar. Sedangkan motivasi internal atau sifat eksternalnya yakni motivasi yang bersumber dari luar, sehingga ini memerlukan rangsangan dari luar. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai poin pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip motivasi. Prinsip-prinsip motivasi terbagi menjadi prinsip kompetisi, prinsip pemicu, yang ketiga prinsip ganjaran dan hukuman, yang keempat prinsip kejelasan dan kedekatan tujuan, yang kelima pemahaman hasil, yang keenam pengembangan minat, dan yang terakhir lingkungan yang kondusif. Nah, pembahasan selanjutnya yakni fungsi motivasi. Kita mengacu pada pendapat Hamalik, yakni fungsi motivasi adalah yang pertama, mendorong munculnya suatu sikap atau perilaku. Tanpa adanya motivasi, maka tidak akan muncul perilaku seperti belajar. Nah, kemudian yang kedua, yakni motivasi berfungsi sebagai pengendali, artinya mengarahkan kegiatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, yakni motivasi berfungsi sebagai penggerak. Dalam hal ini diibaratkan motivasi sebagai mesin dalam mobil. Teman-teman pasti bisa membayangkan ya. Nah, besar kecilnya motivasinya akan menentukan cepat lambatnya suatu pekerjaan atau proses belajar mengajar. Seperti itu, teman-teman. Oke, pada pembahasan yang terakhir, ini yang terakhir ya, teman-teman. Jadi tolong dengarkan dengan baik. Nah, teman-teman, kita berada pada puncak pembahasan, yakni poin kelima, yaitu bentuk dan cara menumbuhkan motivasi belajar. Nah, yang pertama, memberi angka. Yang kedua, memberi hadiah atau reward. Yang ketiga, memberi hukuman. Yang keempat, memberi kompetisi atau persaingan. Yang kelima, ego involvement. Yang keenam, memberikan ulangan. Yang ketujuh, mengetahui hasil. Yang kedelapan,
memberi pujian. Yang ke-9, hasrat untuk belajar. Dan yang ke-10, mengembangkan minat. Yang terakhir adalah tujuan yang diakui. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.